Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halalah Amalia. Kali ini kita akan membahas mengenai kritik menangkap informasi pada modul 14 unit 1. Nah, di sini kita akan membahas mengenali isi teks editorial dan artikel, kemudian ada membedakan fakta dan opini dalam teks editorial dan artikel. Pengertian teks editorial adalah artikel yang berisi tentang pandangan pribadi redaktur terhadap suatu peristiwa atau masalah aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, teks editor ini disebut juga tajuk rencana, dibuat dengan tujuan mengajak dan memberi pandangan kepada pembaca atau pendengar untuk ikut berpikir terhadap peristiwa yang sedang atau banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Sedangkan pengertian artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat atau karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipubliskan melalui koran, majalah, atau buletin. Nah, tujuannya yaitu menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyajikan, mendidik, dan menghibur. Nah, di sini ya ada persamaan teks editorial dan artikel. Yang pertama ada isi yang disampaikan terdiri dari fakta dan opini. Kemudian ada gaya penulisannya pun hampir sama, yakni eksposisi. Nah, eksposisi ini yaitu tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan atau mengevaluasi suatu peristiwa yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada membedakan fakta dan opini dalam teks editorial dan artikel. Fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, fakta juga sulit dirubah karena kita mungkin sudah tahu ya, ketika ada fakta itu bisa dilihat, bisa didengar oleh banyak orang gitu. Namun fakta juga bisa berubah ketika ada fakta-fakta baru yang lebih valid dan lebih lengkap. Nah, kalimat yang mengandung fakta juga disebut kalimat fakta. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama ada dapat dibuktikan kebenarannya, sudah jelas itu. Yang kedua memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, waktu kejadian. Nah, yang ketiga ada memiliki narasumber yang dapat dipercaya serta bersifat objektif atau ada apa adanya dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. Di sini juga terdapat ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama sudah dipastikan kebenarannya. Yang kedua biasanya dapat menjawab pertanyaan baik itu apa, siapa, bagaimana, di mana, dan sebagainya. Yang ketiga ada jawaban yang pasti. Tentu kita juga sudah mengetahui ya, ketika fakta itu pasti real, pasti ada gitu. Yang keempat ada menunjukkan peristiwa telah terjadi, dan yang kelima ada kenyataan, dan yang terakhir informasi dari kejadian yang sebenarnya. Nah, sedangkan pengertian fakta dan opini. Opini ini adalah tanggapan, sikap, pikiran, atau pendapat redaksi atau penulis terhadap peristiwa atau persoalan yang sedang dibahas. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama ada dari segi isi, di mana keberadaan opini bisa disesuaikan dengan kenyataan pada kepentingan tertentu. Yang kedua ada dari segi kebenarannya. Opini dikatakan benar atau tidak disesuaikan dengan data, pendukung, atau konteks yang dijabarkan. Yang ketiga ada dari segi pengungkapannya. Nah, opini juga cenderung persuasif dan argumentatif. Dan yang terakhir yaitu dari segi penalarannya. Nah, opini cenderung bersifat deduktif.
Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.